sabda Tuhan itu pada dasarnya berdaya, bisa mempengaruhi, dan saya yakin tidak sedikit umat yang punya pengalaman itu, pengalaman dipengaruhi oleh sabda Tuhan. Dan saya percaya 1000% kita semua juga pasti punya pengalaman dipengaruhi oleh sabda Tuhan. Mungkin dalam cara berpikir, mungkin dalam membuat sebuah keputusan, mungkin dalam bersikap terhadap sesama, atau mungkin juga bersikap terhadap pekerjaan, dan seterusnya. Pengaruh sabda Tuhan itu seluas hidup kita. Saya akan memberikan kesempatan kepada yang hadir untuk berbagi mengenai pengalaman dipengaruhi oleh sabda Tuhan. Saya mau memulai ini dengan kita hening sejenak. Kita merenung. Saya harap nanti banyak yang mau berbagi, tapi masing-masing berbaginya jangan panjang-panjang. Sebutkan satu saja pengalaman dipengaruhi oleh sabda Tuhan. Kita hening sejenak. Dipersilakan kalau ada yang sudah siap men-sharingkan pengalaman dipengaruhi oleh sabda Tuhan. Satu pengalaman saja, supaya dengan begitu nanti banyak yang berkesempatan. Silahkan. Jadi sabda Tuhan mempengaruhi Bapak sehingga Bapak menjadi yang enggak berkecil hati, lalu kemudian juga senang berbagi. Begitu ya Pak ya? Iya. Enggak canggung. Mempengaruhi mengenai bagaimana Bapak bergaul dengan siapapun ya Pak ya. Yang lain silahkan. Jadi kalau saya boleh meringkas, merasa dipengaruhi oleh sabda ketika menghadapi masalah, bahkan juga ketika kita merasa berdosa. Sabda Tuhan memberikan pengaruh yang baik. Silakan yang lain. Ya. Jadi tadi mengalami bahwa sabda Tuhan ketika dihadapkan pada pengalaman membuat kita berpikir makin dalam. Tak terkecuali berpikir makin dalam mengenai kebijaksanaan Tuhan. Yang dirasakan ternyata kebijaksanaan Tuhan itu kok berbeda dengan apa yang kita maui. Dan tadi mengalami seperti Maria, seperti Yesus, ada pergulatan, tapi ujung-ujungnya merasakan bahwa sabda Tuhan itu menjernihkan, sehingga kita punya kepercayaan bahwa bagaimanapun kebijaksanaan Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih. Silakan kalau ada lagi yang lain. Itu pengalaman. Ya. Jadi Bapak merasa dipengaruhi, dicerahkan dalam hal mendidik anak-anak. Silakan yang lain. Ya. Bukti bahwa sudah sehat. Jadi sabda firman Tuhan mengubah cara melihat sesama, juga dalam hal bermasyarakat. Yang lain silahkan. Sambil dinikmati makanan yang ada. Manusia hidup bukan hanya dari firman yang keluar dari mulut Allah,
tapi juga dari jagung. Kalau apalagi tuh? Apalagi itu diantos dari tadi. Silahkan yang lain. Ya, mangga. Jadi Bapak merasa dipengaruhi oleh firman sehingga dimampukan untuk berusaha mengambil pelajaran yang baik dari pengalaman, juga untuk bersabar hati. Hidup Pak Nunung, merdeka. Silahkan kalau ada lagi yang lain. Ya. Terima kasih Pak. Pak Indar, kalau 2 ikan 5 roti itu berarti lauknya lebih sedikit atau lebih banyak? Yang jelas Pak Indar mengalami bahwa ternyata firman Tuhan itu mencerahkan, meneguhkan, membesarkan hati. Jadi firman Tuhan itu ternyata bukan isapan jempol, tetapi nyata. Silakan yang lain kalau ada. Baik, jadi firman Tuhan itu ternyata juga bermanfaat dalam menjalani keseharian, tak terkecuali di tempat di mana kita bekerja. Silahkan yang lain. Baik Bu, jadi kita menyadari bahwa ternyata kehendak kita itu bisa berbeda dengan kehendak Tuhan. Dan syukur bahwa kita juga berusaha untuk senantiasa melihat keputusan sementara kita, sikap sementara kita. Saya pakai istilah sementara, oleh karena kemudian kita melanjutkan apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan, apakah ini sesuai dengan sabda Tuhan. Nah, ketika orang itu dalam menimbang sampai di level itu, nah kemudian memang akhirnya berubah ya. Jadi ketika sabda Tuhan itu direnungkan, memang juga bisa mengubah. Silahkan yang lain kalau ada. Saya boleh. Oh silahkan Pak. Baik Pak. Jadi Bapak mengalami bahwa sabda Tuhan menuntun dalam bersikap terhadap orang yang menurut kita punya kekurangan. Iya. Terima kasih. Silahkan kalau ada lagi. Silahkan. Udah. Baik. Jadi firman Tuhan ternyata berdaya ubah, menguatkan. Terakhir kalau ada. Ya. Firman menuntun sehingga kita juga mau melibatkan Tuhan di dalam bekerja. Ya, saya kira cukup ya sharingnya ya. Saya mau mulai dengan pernyataan Yesus. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu dari pemazmur. Firman itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalanku. Kalau dari 2 ayat ini kita merenung, kita bersyukur oleh karena Yesus mengingatkan kita supaya juga hidup dari firman. Mengapa? Karena Mazmur mengatakan, karena firman itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Sharing dari para bapak dan ibu tadi memperlihatkan bahwa kalau Yesus berkata seperti tadi, kalau pemazmur berkata seperti tadi, itu bukan isapan jempol. Saya percaya bahwa yang disaringkan tadi hanya sebagian kecil. Tapi sekurang-kurangnya meskipun kecil, itu semakin meneguhkan kita. Betul lah bahwa firman itu memang pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Dan nggak sia-sialah dan bahkan sungguh perlu kita terus dekat dengan firman. Maka harapannya adalah penyegaran sederhana malam hari ini juga menggugah kembali atau meningkatkan kembali semangat kita untuk jangan pernah menyia-nyiakan firman Tuhan. Kita akan memasuki bulan kitab suci. Kita juga akan memasuki bulan Rosario setelah bulan kitab suci. Dan ini nyambung. Nah, mudah-mudahan pengalaman pada petang hari ini terolah dengan baik, sehingga kita betul-betul mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk meningkat dalam hal bersikap terhadap kitab suci, meningkat dalam hal bersikap terhadap firman Tuhan. Saya kira kita punya tanggung jawab yang sangat besar untuk menghabiskan konsumsi yang disediakan. Saya senang sekali dengan pertemuan malam hari ini, dan kita berusaha untuk semangat menekuni 2 bulan sekali penyegaran rohani, karena saya yakin bagaimanapun kita juga memerlukan seperti ini.